Waalaikumsalam Kiki. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terpancar sekali ya. Oh iya. Lagi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah terpengaruh dengan guru-guru SD sepertinya Iya. ya. Karena sebelumnya guru SD. Oh iya. Malah di Alipas ya. Iya. Oke. Nah, Ringgit seperti jadwal kita hari ini Ya. PI keempat. Nah, ini sudah jadi PI yang penghujung gitu ya. Soalnya biasanya nanti PI ke-6 dengan PI 5 itu berdekatan sekali. Nah, untuk kali ini sesuai jadwal kita, saya selaku PP akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, kemudian observasi, dan nanti kita akan ngobrol lagi di pasca observasinya. Siap. Oke. Seperti yang sudah kita bahas juga nih di PI ketiga untuk persiapan observasi di PI 4. Boleh tahu Bu Inggit hari ini mau praktik ngajarnya di kelas berapa? Di kelas 7 Kelas 7. Kalau fasenya berarti fase D. Fase D. Oke, mata pelajarannya Matematika. sesuai yang di aku ya. Iya. Oke. Aktivitas pengembangan apa yang ingin Bu Inggit munculkan atau tingkatkan hari ini Bu Inggit? Aktivitas yang ingin saya tingkatkan di sini adalah keaktifan siswa, itu yang pertama. Karena anak-anak saya ini masih baru pindah ya dari SD kelas 6 ke SMP, dan mungkin di awal-awal mereka masih ada ketakutan karena masih siswa baru ya, masih meraba-raba bagaimana di SMP Negeri Mas Guru ini. Nah, nampaknya saya lihat anak-anak ini masih dia melempem gitu, Kiki kurang semangat, istilahnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin meningkatkan keaktifan siswa supaya di awal pembelajaran ini mereka bisa aktif, bisa bersemangat, dan juga bisa berdampak ke pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Berarti juga ada adaptifnya ya, mereka Iya. masih adaptasi dulu dengan kondisi dari SD ke SMP. Oke. Berarti pengennya dari siswa yang awalnya katanya Bu Inggit bahasanya melempem gitu ya. Agak kurang aktif. Ya. Pengennya aktif. Iya. Aktif itu secara apa Bu Inggit? Aktif dalam artian mereka mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik sesuai dengan yang saya instruksikan. Jadi saya memberikan umpan balik istilahnya ya, memberikan umpan, kemudian dia bisa menerima dengan baik dan bahkan bisa meningkatkan semangatnya dalam belajar. Karena saya di sini langkah-langkah pembelajarannya istilahnya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa seperti itu. Mungkin diawali nanti dengan ice breaking, kemudian ada sedikit-sedikit tentang pengenalan materi prasyarat tentang sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur aljabar. Dan tentunya di sini intinya saya ingin membuat anak-anak itu fresh, senang, jadi tidak terasa mungkin belajar sambil bermain, istilahnya seperti itu. Belajarnya sambil bermain. Berarti nanti kalau saya ambil dari kalimat yang disampaikan tadi, ketika ada feedback itu menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran Bu Inggit hari ini gitu ya. Ada feedbacknya, kemudian Bu Inggit akan melihat semangatnya anak-anak. Ya. Karena Bu Inggit ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan. Berarti nanti ada permainannya gitu bagaimana? Berkelompok, nanti saya akan membuat media belajar sabar, yaitu satuan aljabar yang berisi tentang kertas-kertas yang dibentuk persegi, dan nanti anak-anak berpikir juga dan juga senang karena dengan berwarna-warni. Biasanya kan anak-anak senang sekali dengan warna-warni. Nah, nanti mereka akan berusaha menata itu. Jadi belajar juga ada belajar ya bagaimana menerapkan konsep penjumlahan aljabar, dan juga menyenangkannya mereka bisa mengotak-atik. Nah, seperti itu. Oke, tadi sabar. Saya tanya sabar. Apa tadi? Satuan aljabar. Satuan aljabar. Ini sebuah media yang sebuah media ya, untuk memudahkan anak-anak mendalami konsep tentang penjumlahan aljabar. Khusus pada penjumlahan. Ya, khusus pada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Oke. Dan nanti juga saya membuat suatu lagu ya yang digubah dari lagu Menanam Jagung nanti untuk mengingatkan anak-anak tentang konsep penjumlahan dan pengurangan aljabar ini. Oke, keren. Gubahan lagu ini buatan Bu Inggit atau langsung dari Bu Inggit sendiri? Inovatif ya? Ya, demi anak-anak. Mikirnya berapa lama ini Bu Inggit? Cuma sebentar kan, saya suka
berubah-ubah gitu lagu gitu gitu saya ya? suka ya. Oh. Jadi kadang apa ya, karena anak-anak suka nyanyi, saya lihat itu kadang bersenandung, oh kayaknya ini bisa jadikan bahan supaya anak-anak bisa ingat seperti itu. Di materi sebelumnya tentang unsur-unsur aljabar saya juga membuat lagu juga bahan dari lagu Heli itu. Ya itu tentang mengenal unsur-unsur aljabar kemarin itu. Ini potensi yang belum saya tahu kemarin ya, ternyata Bu Inggit itu plusnya adalah suka mengubah lagu. Sebenarnya hanya iseng-iseng ya begitu ya. Iseng-iseng berhadiah itu, berhadiah untuk siswanya, ubah lagu ya. Oke, keren. Nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Inggit ketika kita mau lokal dibuatkan lagu tentang BBB. Bisa kan? Udah keren, minimal untuk 287 bela. Oke. Itu tadi satu keaktifan siswa ya. Mungkin ada lagi Bu Inggit terkait dengan pembelajaran yang sudah disampaikan di PI 3 tentang diferensiasi, KSE dan budaya positifnya. Di sini saya diferensinya berpusat pada diferensiasi proses begitu. Nanti saya akan membuat kelas ini awal mereka bisa berpendapat secara mandiri terlebih dahulu, secara diri sendiri, yaitu untuk mengingat tentang materi prasyarat yang dibutuhkan untuk materi penjumlahan dan pengurangan aljabar, yaitu untuk mengingatkan materi unsur-unsur aljabar, karena ini sangat penting, karena anak bisa paham materi penjumlahan dan pengurangan aljabar ketika unsur-unsur aljabarnya juga sudah paham seperti itu. Kemudian di awal secara individu, kemudian anak-anak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Siswa saya minimalis Bu Kiki hanya 11, kelas 7 ini ya. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok, ada yang 4 anak, ada yang 3 anak. Saya membaginya ini sesuai dengan kemampuan awal yang sudah saya lihat dari anak-anak ketika mengerjakan soal. Terus saya berikan beberapa soal matematika di SD, dan dari situ saya bisa memetakan anak-anak yang kemampuannya membutuhkan bantuan, ada yang sedang, kemudian ada yang istilahnya mandiri, istilahnya bisa. Tapi kalau saya lihat sepertinya anak-anak ini kemampuannya itu masih di tingkat sedang dan di tingkat butuh bantuan seperti itu. Tidak ada yang murni-murni mandiri, itu masih belum muncul. Masih yaitu tadi butuh bantuan dari saya, sehingga kelompoknya ini saya buat heterogen. Jadi saya campur di sini begini. Kemampuannya saya campur di sini. Kemudian Bu Inggit akan menyampaikan bahwa pembelajaran diferensiasi terutama proses ini berhasil jika anak-anak bisa menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik, ya. Kemudian juga ada tolak ukur di akhir, anak-anak mengerjakan soal tapi dikerjakan secara individu. Berarti pengerjaan secara kelompoknya tercapai, tugas secara individu atau mandirinya juga bisa tercapai sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang selebihnya itu observasi tentang sikap ya Bu Kiki, bagaimana keaktifannya, semangatnya, tingkat disiplinnya, ketertibannya, itu juga dijadikan sebagai penilaian observasi saya. Oke, berarti terintegrasi gitu ya, tidak terpisah ya KSE-nya ya. Oke, terintegrasi dalam pembelajaran ya. Tujuannya nanti apa? Bisa melihat dari mana nih? Kalau ternyata KSE saya berhasil nih. Mungkin dari ketika saya melakukan fasilitasi dari masing-masing kelompok nanti terlihatnya. Jadi anak-anak ini sudah bisa mandiri atau masih membutuhkan bantuan, dan tentunya kan KSE ini kan tidak hanya berlaku pada satu mapel ini saja. Jadi bisa berlanjut, bisa menunjukkan anak ini berkembangnya sampai bagaimana seperti itu. Jadi bisa berlanjut untuk penilaian ini seperti itu. Oke, siap. Keaktifan, diferensiasi khususnya proses, dan observasi KSE. Oh iya, di diferensiasi proses tadi menurut Bu Inggit apakah nanti akan hanya menampilkan diferensiasi proses saja yang diunggulkan? Yang ada di bayangan Bu Inggit sekarang? Nanti kegiatannya itu berkelompok, kemudian ada yang presentasi nanti Bu Kiki, perwakilan salah satu kelompok, kemudian juga ada game, anak-anak itu membuat soal sendiri, kemudian nanti akan berputar dan kelompok yang satu akan mengerjakan soal dari kelompok lainnya. Gitu.
Dan juga di situ anak-anak juga akan belajar menilai pekerjaan temannya seperti itu. Jadi di sini saya juga mengajarkan bahwa anak-anak harus open minded, tidak hanya saya mengerjakan soal dari Bapak Ibu guru, jadi mereka juga harus pandai juga membuat soal seperti kami biar bisa open minded, istilahnya seperti itu. Dan saling menghargai mungkin ya, Betul, ya. hasil karya temannya ya. Betul. Oke. Baik, siap Inggit. Dari keseluruhan, kira-kira menurut Bu Inggit berapa persen sih? Kalau boleh di persen, apa mau di level juga boleh 1 sampai 10. Kemampuan Bu Inggit untuk melaksanakan 3 hal ini, 3 aktivitas pembelajaran ini ada di posisi mana? Mungkin di sini saya memberikan nilai 9 dulu. Ya. 9. Semoga sesuai ya nanti dengan apa yang saya praktekkan. Bismillah. Bismillah bisa lebih dari itu Ya. dong, ya kan? Oke, target 9. Ya. Durasi waktu yang akan kita lakukan setelah ini 2 kali 30 menit. 20 ya, berarti 1 jam ya? Ya, ya? 1 jam. Oke, mengantisipasi mungkin nanti ada yang harus disiapkan atau apa, berarti kita siapkan 5 menit di awal atau 10 menit di awal dan nanti 5 menit atau 10 menit di akhir gitu ya, baru kita hitung 2 kali 30 menit ya. Siap. Oke, Bismillah Bu Inggit. Ya, semangat. Kita bisa lanjut pas di pukul 8. Ya. Bismillah, semoga lancar. Ya. Amin. Ya, amin. Ada lagi yang mau disiapkan selain RPP-nya? Semuanya Ya, sudah ada oh. di kelas ya. Nanti kita tinggal ke sana dan mungkin saya harus menyiapkan LCD-nya Iya. sebentar. Oke, nah itu persiapannya ya. Baik, saya tunggu di sini. Kalau udah siap, saya langsung masuk ke kelasnya. Oh, siap ya. Terima kasih, Bingi. Ya, sama-sama Bu Vicky. Saya Ya. tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.